membangun lembaga itu harus dengan niat yang saleh karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan usaha yang kuat dari diri pimpinan, guru dan anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Al-Manar Daily dimanapun Anda berada, kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berjumpa dalam program Al-Manar Podcast. Pada malam berbahagia ini kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama pimpinan pesantren Modern Al-Manar dalam program Al-Manar Podcast dengan tema visi dan misi pesantren Modern Al-Manar, perspektif pimpinan. Langsung saja kita sapa pimpinan pesantren Modern Al-Manar, Dr. Tengku Haji Ikram Muhammad Amin SSMPD. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana akhirnya? Alhamdulillah akhir hari ini saya. Walaupun suasana panas, tapi tetap dingin di dalam kita saya. Dingin, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin kita hari ini akan bincang-bincang mengenai visi dan misi pesantren Modern Al-Manar. Tentunya setiap lembaga ketika didirikan itu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing yang ini merupakan kartu as hingga bagaimana ia akan menjalankan roda sistem dari pesantren itu sendiri. Dan tentunya pesantren Modern Al-Manar juga memiliki visi dan misi ini yang tujuannya adalah untuk menjadi landasan, patokan, pijakan dan juga tujuan bersama dalam mengelola pesantren ini. Mohon Ustaz untuk dijelaskan pertama sekali bagaimana sebetulnya dan apa visi dan misi utama dari pesantren Modern Al-Manar. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Al-Manar dimanapun berada. Nah, syukur alhamdulillah. Sebelum Ustaz menjelaskan panjang lebar tentang visi dan misi pesantren Al-Manar, ada baiknya sebuah lembaga, apalagi lembaga Islam, itu harus diawali dengan niat dari pendirinya dari awal. Sehingga almarhum Haji Azhar Manyak, pendiri Yayasan Bengong Jempa Al-Azhar, dan karena memang pesantren Al-Manar ini bernaung di bawah Yayasan Bengong Jempa, itu pada waktu itu ya Bapak Haji Azhar Manyak selaku ketua yayasannya. Nah, kita samakan niat. Untuk apa? Mal maksud? Ya, apa maksud? Wal gharad, tujuan mendirikan Al-Manar. Nah, sebelum itu kita harus bertanya dulu pada diri kita dari pimpinan yayasan, niat kita apa? Ya. Nawaitu kita memang mendirikan lembaga itu karena Allah. Maka hari ini pesantren ini berjalan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala usaha apapun perkara itu harus diawali dengan niat. Karena kalau niat dia saleh, akhir dari tujuannya juga saleh. Dan najih, akan berhasil. Karena kenapa? Allah dan para malaikat berada dalam usaha kita. Karena sebuah usaha, alladzina jahadu fina sanahdiyannahum subulana. Ya, siapa saja yang betul-betul berjuang, berjihad atas jalan kami buka jalan-jalannya. Hari ini Al-Manar dari awal berdirinya anak yatim semua beberapa orang santri, kemudian berkembang, hari ini sudah melebihi 1000 santri. Nah, kita lanjut ke visi.
Al-Manar ini konsis dari awal menciptakan kader-kader umat yang memiliki ilmu, ketakwaan, serta mengamalkan nilai-nilai agama Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Mereka harus mampu mewujudkan hal ini. Nah, maka semua kegiatan di pesantren itu bermuaranya apa? Al-Quran yang diutamakan. Maka sandaran-sandaran apapun itu, maka kita lihat di masjid, di asrama, di mana-mana di area pesantren ini, itu anak-anak membawa Al-Quran, ada juga menghafal Al-Quran dan menghayatinya, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, juga dengan hadis dan diajarkan seperti Bulughul Maram, Mustalahul Hadis, dan juga banyak kitab-kitab hadis yang lainnya yang diajarkan. Nah, ini semuanya untuk apa? Untuk menciptakan kader-kader kita yang betul-betul memahami Al-Quran, kemudian memahami sunnah Rasulullah SAW, lalu mengaplikasikannya. Contoh, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak bolehlah di antara kalian minum sambil berdiri. Maka menjadi standar di pesantren Al-Manar, siapa saja santri yang makan atau minum sambil berdiri, maka mendapatkan hukuman, punishment-nya. Tentu awalnya dengan nasihat, kemudian naik kepada pemberian punishment, yaitu apa, bisa membersihkan halaman asrama, atau bisa juga dengan membersihkan masjid dan sebagainya. Nah, yang kedua, apalagi visi Al-Manar, membentuk kader umat yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual secara seimbang. Jadi tidak hanya kader kita itu mampu di bidang agama, tapi di sini juga diajari ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti fisika, kimia, biologi, matematika, cara berhitung. Nah, bahasa Inggris, karena ilmu pengetahuan teknologi hari ini dikembangkan, dikuasai dengan bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris pun menjadi hal tersendiri di Al-Manar. Itu bahasa Arab, ada usbu Arabi, ada usbu Inggrizi. Sehingga nantinya kader-kader pesantren itu menyampaikan dakwah karena Al-Quran, kemudian hadis dan kitab-kitab fikih semuanya dengan berbahasa Arab gundul. Maka target kita, mereka tidak hanya mampu membacanya, mereka mampu mentelaah, membuat diskusi-diskusi, sehingga mereka tadi mampu mengimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Seperti itulah. Masya Allah, luar biasa. Tadi pemirsa, Ustadz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana visi dan misi pesantren Nurul Al-Manar ini, dan kemudian ini yang akan menjadi patokan dan landasan dalam menjalankan roda ataupun sistem di pesantren modern Al-Manar. Menarik ini Ustadz. Kemudian kita lanjutkan, tentu dalam perumusan visi dan misi ini tentunya butuh proses dan tidak sederhana. Kita ingin tahu Ustadz bersama bagaimana sebetulnya visi misi ini dirumuskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan visi misi ini sehingga ini menjadi ciri khas daripada pesantren modern Al-Manar sendiri. Silakan Ustaz. Nah, ini visi misi Al-Manar itu dirumuskan, memang ada beberapa tokoh yang terlibat. Kenapa kita sampaikan demikian? Dari awal didirikan pesantren ini adalah khidmahnya untuk umat, kader-kader umat. Maka dilibatkan tokoh-tokoh seperti almarhum Sofwan Idris, rektor YIN Araniri dulunya. Kemudian juga ada Profesor Muhsin Umar,
Itu beliau juga memberi masukan-masukan lewat yayasan. Kemudian dan juga Ustadz Syarifuddin, Dr. Syarifuddin. Beliaulah pokoknya yang merumuskan hal ini, sehingga kenapa kita, karena sebahagian daripada sistem pesantren Al-Manar adalah adopsi daripada pesantren modern Gontor. Nah, sehingga kita merumuskan ini sesuai dengan juga visi dan misi yang kita dapatkan ilmu dari pondok modern Gontor tadi. Nah, khususnya di bidang disiplin, bagaimana menggerakkan disiplin, bagaimana anak-anak bisa bahasa Inggris dengan cepat, aplikasinya adalah di asrama-asrama, perlu orang-orang dan sebagainya, sehingga dirumuskanlah itu semuanya, karena target kita anak-anak kita nanti harus lanjut lagi pendidikannya, tidak hanya di dalam negeri, bahkan kalau mereka ingin lanjut di bidang sains atau teknologi, mereka bisa menempuh di Eropa. Nah, tapi tetap terjaga keimanan mereka tadi, Al-Quran dan sunnah-sunnah itu harus dijaga. Dan kalau kata mereka ya faqih, kita katakan punya kelebihan daripada ilmu agama fikih, kemudian ya bahasa Arab tadi, maka mereka bisa melanjutkan studinya, bisa di Mesir, bisa di Saudi, bisa di Timur Tengah, Maroko dan sebagainya. Seperti itu. Masya Allah. Baik, luar biasa pemirsa, Ustadz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana disusunnya visi dan misi ini hingga terwujudlah sampai hari ini menjadi landasan utama kita dalam menjalankan roda di pesantren modern Al-Manar ini. Setelahnya Ustadz menarik ini mengenai visi misi ini yang kemudian tadi Ustadz juga sudah sampaikan di awal, bagaimana kemudian semua kegiatan sehari-hari di pesantren Al-Manar ini, baik aktivitas anak-anak, kemudian kegiatan, itu semuanya mengacu kepada visi dan misi yang sudah disusun. Dan tentunya ini ada dinamika, ada tentunya halangan, rintangan, dan cobaan pastinya dalam menjalankan roda pesantren ini. Kita ingin tahu Ustaz, sebetulnya apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan visi dan misi pesantren ini, Ustaz? Nah, silakan. Kita yang namanya modern, artinya kita katakan itu, kita harus melihat tantangan zaman hari ini. Zaman hari ini apa tantangannya? Lalu visi misi itu bisa nggak menjawab tantangan zaman itu? Itu jauh lebih penting. Pada waktu itu dan sekarang dan akan datang, memang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zaman. Sesuai, tidak akan tidak sesuai. Kemudian kebutuhan bahasa Arab dan bahasa Inggris hari ini, bahasa Inggris sebagai bahasa teknologi dibutuhkan hari ini. Nah, tantangan kita apa? Umpamanya dalam misi dan misi nikah, visi kita dan misi kita mendidik kader umat yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, sudah barang tentu adanya disiplin. Dengan adanya disiplin di sini apa? Dari sisi bahasa mereka akan mendapatkan hukuman. Andai kata di minggu bahasa Arab, mereka lalu menggunakan bahasa Inggris, dia juga akan dapat hukumannya. Kalau minggu bahasa Inggris mereka ngomong bahasa Arab, itu sudah jelas ada hukumannya. Dia harus ikut on the track, harus ikut itu aturan. Nah, apalagi di minggu bahasa Arab dia ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Bukan tidak boleh bahasa Acehnya, karena untuk kita jaga dulu bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, kita buatlah tata tertibnya. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, tadi berdasarkan internal kita sendiri. Para ustadz sendiri harus membiasakan ngomong bahasa Arab dengan anak. Itu tantangan. Yang kedua apa? Santri itu sendiri, kalau di awal-awal kan susah, harus ustadznya yang memberi contoh. Karena tidak ada santri yang senior, jadi ustadznya harus ngomong. Kalau umpamanya kita, dengan anak, silakan duduk, kita ijlis ya. Lalu kita baru bilang, silakan duduk. Tidak, kita bilang kepada anak, duduk, dah, ijlis ya. Sebenarnya tidak paham, ya. Duduk. Nah. Ya. Jadi jika dia biasa, berarti ijlis, berarti duduk. Seperti itu. Kalau anak sudah diberikan satu vocab,
Satu vocab umpamanya anak kelas 1, hizaun. Lalu dia menggunakan, mengaplikasikannya. Contoh, dia sedangkan bahasa lain nggak bisa, hizaun saja masih dalam ism dia paham, hizaun. Lalu dia bilang, ambil hizaun saya sebentar. Enggak masalah, salah, memang salah, belum mampu mereka. Sebetulnya khud hizai. Nah, kan seperti itu. Tapi kan enggak seperti itu. Nah, dan ini diawali dengan apa? Dengan membiasakan dulu mereka. Itu tantangan. Nah, selanjutnya juga tantangan eksternal. Eksternal itu sendiri kadang-kadang para wali. Wali ini kita kan tidak menjaga bahasanya. Bahkan kadang-kadang ngomong bahasa Aceh dengan anak. Kadang bisa juga bahasa Acehnya ya. Dan ini terbawa lagi model-modelnya tadi. Nah, ini juga tantangan tersendiri dalam hal bahasa. Kemudian akhlak. Akhlak sikap. Sikap itu harus dilatih. Tidak bisa juga dengan otodidak, bisa dengan spontan, nggak bisa. Harus dilatih. Di mana dia proses. Dari awal anak ini umpamanya di rumah seorang anak santri sebelumnya belum mondok dia makan jarang baca bismillah atau baca doa Allahumma barikna fima razaqtana wa qina azabannar. Sampai di sini biasakan. Sehingga dia menjadi biasa. Tapi dikawal dulu. Ternyata tadi baca doa enggak? Dia bilang, oh iya saya baca. Tadi lupa saya bismillah ada baca? Ada, udah. Besok kita tanya lagi. Terus ditanya, ini pengawasan namanya. Nah apa tantangannya? Dia balik ke rumah. Nah di rumah kalau orang tuanya nggak pernah tanya baju ubu mengalah-galah aju bukan baju ubu puhana. Disinilah menjadi permasalahan, itu tantangan sendiri. Sehingga mereka balik ke pesantren akan kembali tadi dengan pola yang awal di rumah tadi. Nah yang kedua, kenapa saya bilang adalah visi dan misi harus bisa menjawab tantangan. Nah ini contoh hari ini di lembaga pendidikan apapun sehingga Al-Manhaj ini konsis ya. HP itu apalagi HP Android, HP tidak boleh di Al-Manhaj, haram. Hukum HP kan nggak haram, tapi di Al-Manhaj haram, nggak boleh. Kenapa kita melarang HP? Apapun alasannya, kita itu kurang cepat dalam pengawasan HP. Jangankan anak, guru sendiri hari ini lalai dengan HP. Pendidik dari singkat strata 1, strata 2, itu juga lalai dengan HP. HP itu sebetulnya alat komunikasi yang itu kita yang kuasai dia. Tapi hari ini dengan HP, dengan sedikit khilaf kita, anak-anak bisa buka akses yang tidak baik. Bisa cepat sekali tangan mereka bergerak. Nah, maka di situ, maka kita coba, kita stop HP dulu. Kita ajari mereka dulu bagaimana cara membentengi diri. Setelah mereka selesai dari pesantren, nah silakan ini pun mereka sudah tahu kiat-kiat dan cara-caranya. Nah seperti itu kira-kira Ustaz. Baik, luar biasa pemirsa, Ustaz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya tantangan dalam menjalankan visi dan misi pesantren ini, dan ternyata juga tidak mudah Ustaz ya, penuh dinamika, pasang surut juga pasti ada tentunya Ustaz. Dan ini tentu dalam menjalankan Ustaz visi dan misi ini butuh SDM yang tepat. Sehingga ini butuh kepada pendidik seperti yang tadi saya sampaikan, butuh kepada tenaga pengajar yang juga mumpuni dan menguasai bagaimana sebetulnya tujuan daripada visi dan misi didirikannya pesantren ini. Nah, bagaimana sebetulnya kiat dan trik Ustadz ini untuk kemudian bisa memahamkan dan kemudian bisa menyatukan visi dan misi, menyatukan ide, pola pikir daripada seluruh staf, daripada pengajar, pendidik di pesantren Al-Manhaj ini, Ustaz. Silakan. Nah, yang pertama, saya membiasakan diri dalam hidup ini, saya terlalu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan ya pesantren ini padamu ya Allah. Dan pengawasanmu ya Allah pesantren ini. Kalau ada yang salah engkau juga yang akan membimbingnya. Begitulah kira-kira. Mohon dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya malam salat tahajud baca Quran 50 ayat dan saya itu
Kalau nggak rutin pun sering saya lakukan seperti itu. Dan juga mendoakan untuk ustaz saya dan juga mendoakan untuk santri. Untuk apa? Supaya mereka betah, mereka baik, bertambah ilmunya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling menentukan nasib seseorang, menentukan ketentuan apa namanya ini kehidupan manusia kan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah apa? Membentuk jaringan. Jaringan apa? Yang pertama dengan ustadz, dengan saya tidak disampaikan staf, tapi ustadz saya semua pengurus pesantren, saya ajak mereka untuk sama-sama membangun ide. Ide-ide yang bagus semua kita tulis dan kita diskusikan. Nah, karena dalam Islam, konsep Islam itu Imam Ali mengatakan lahu ra'yun wa yushawwiruna biha. Dia punya ide dan gagasan yang baik, pemimpin yang baik itu, kemudian dia bermusyawarah dengan ide itu. Lalu kalau Ustadz A punya ide seperti ini, Ustadz B punya ide seperti ini, lalu kita musyawarah. Lalu kita rumuskan. Lalu program itu cocok enggak? Sesuai dengan visi misi dari pesantren kita. Cocok enggak diterapkan di pesantren kita? Oh cocok. Begitu saja, ayo kita dukung bersama-sama. Itu salah satunya. Kemudian juga kepada santri, kita selalu mengajarkan kepada santri tadi apa? Untuk selalu menaati aturan-aturan di pesantren, karena itu semua itu apa? Akan membawa asar kepada dia. Suatu saat mereka akan menjadi guru seperti kita. Akan menjadi pemimpin-pemimpin umat. Tidak hanya di pesantren, bisa jadi kecil, bisa jadi camat, bupati, bahkan gubernur, menteri, bahkan presiden. Mereka sudah ada tertancap dalam jiwa mereka nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai pesantrenan yang berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Insya Allah mereka kalau umpamanya betul mereka praktekkan apa diajarkan pesantren, ya sukses mereka. Nah, itulah kira-kiranya. Kemudian juga tak jauh penting juga, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kita pesantren ini harus kita libatkan masyarakat. Masyarakat santunya umpamanya perayaan hari-hari besar Islam kita undangkan Pak Geci, tokoh-tokoh masyarakat, kampung, camat, bahkan hari-hari umpamanya haflatul ikhtitam seperti kemarin, program Ramadan in Kampus, kita undangkan tokoh-tokoh sehingga mereka tahu visi dan misi kita, mereka mendukung. Oh baik program itu. Karena kalau tidak didukung juga oleh tokoh masyarakat atau masyarakat itu sendiri yang ada di lingkungan kita, ini bagaimanapun programnya akan ada hal yang tidak baik enggak akan seimbang jalannya. Enggak akan seimbang, artinya mereka tahu programnya ini manfaat, umpamanya anak-anak almanar yang hafiz, yang bagus baca Al-Qur'annya. Ya, kita nanti kita tempatkan di kampung-kampung, tahu ada manfaatnya. Itu contoh-contoh seperti itu. Baik, luar biasa pemirsa, Ustaz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian seorang pimpinan kemudian memastikan bahwa seluruh pengurusnya, tadi Ustaz sampaikan Ustadz saya kata Masya Allah luar biasa. Beliau ini tidak melihat bahwa ini sebagai bawahan tetapi melihat sebagai partner kerja. Baik, tapi Ustaz kemudian dalam hal perjalanan Ustaz, dalam perjalanannya tentu ada butuhnya evaluasi dalam hal tentunya menjalankan program. Ada yang kemudian bisa memenuhi daripada tuntutan, tentu Ustadz juga sebagai pimpinan memiliki standar dan memiliki target yang harus dicapai tentunya Ustadz. Dan ketika ada barangkali di antara guru-guru ataupun tenaga pengajar dan pendidik ini belum mampu untuk kemudian sesuai dengan arahan daripada pimpinan, ini bagaimana Ustadz kemudian mengevaluasi dan bagaimana sebetulnya kemudian juga tetap menjalin kekompakan dalam organisasi ini yang hari ini Santri Al-Manar sudah begitu besar, sudah begitu ramai dan pengurus juga ramai. Baik mulai daripada kemudian majelis guru, kemudian ada kepala bagian sampai kepada tukang masak dan petugas kebersihan. Tentu ini butuh satu kiat Ustaz ya dalam hal menjaga kekompakan dan keserasian di antara semua elemen ini Ustaz. Silakan Ustaz. Semuanya ada SOP-nya, standarnya sudah ada, sudah diatur. Pesantren ini dari pimpinan ada aturan sampai ke bawahnya.
Kalau auzubillah wa nasta'inbillah, saya yang melanggar aturan itu, maka saya nggak boleh merusak umat pesantren ini. Saya harus mundur diri dari pesantren ini. Karena umat jauh yang harus lebih besar. Itu contoh kalau dan juga ustaz semuanya, santri bahkan, santri juga. Kalau mereka melanggar aturan-aturan pesantren dan itu dikategorikan berat aturan tersebut, mereka harus memilih untuk mengundurkan diri dari pesantren, jangan mengorbankan lembaga karena pendiri ini meniatkannya memang karena ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu. Nah, dan ini kan nggak sederhana. Nah, sudah barang tentu guru dan kita selektif. Karena mereka akan mengajari anak-anak kita. Nah, kita panggil, kita lihat CV mereka, lulusan mereka mana, sudah sampai lulusannya, apakah mampu berkomunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oke, kalau mampu, kemudian kita tanya apa maksud dan tujuannya. Bagaimana kalau Almanar mengharapkan seperti ini? Apakah Anda sanggup dengan disiplin seperti ini? Mari kita bersama-sama untuk membangun lembaga umat ini. Nah, dan sebarang tentu nanti ada aturannya. Aturan pengurus ada aturannya, kemudian guru ada aturannya, murid ada aturannya, murid juga demikian. Nah, aturan-aturan ini harus kita jaga bersama. Nah, kalau ada aturan itu yang dilanggar, tetapi tidak membawa sebab yang besar, nah maka kita yang pertama kita lakukan dengan nasihat. Panggil bahwasanya contoh umpamanya, Ustadz atau ini jarang pergi sholat jamaah. Kita bilang kita seorang guru harus memiliki keteladanan. Kita kasih tahu bahwasanya hadis Nabi juga sholat berjamaah itu 20 derajat. Dan anak-anak akan lihat kita bagaimana kita sholat di kamar. Kemudian anak-anak kita suruh sholat berjamaah. Dan ini justru tidak memberi keteladanan. Dan ini kita beri nasihat. Kita nasihati mereka. Nah kemudian kalau ini berulang, kita buat SP, surat peringatan pertama. Nah, kalau ini juga tidak bisa, dan dia bahkan berefek lebih lain lagi, mengajak yang lain lagi, nggak usah sholat di masjid, umpamanya, kan dia berefek pada lain. Kita beri SP sampai tahap ketiga. Ketiga langsung kita mohon maaf Ustaz, ya karena Ustaz memang sudah mengajak dan merembes kepada yang lain lagi. Ya kita mohon maaf tidak boleh kita korbankan pesantren ini karena memang 1-2 orang yang tidak bisa mengikuti aturan. Maka Ustadz itu ya dengan sendirinya ya kita juga ucap terima kasih bagaimanapun dia juga punya jasa yang telah membangun pesantren itu seperti itu. Nah lain-lain lagi apa contohnya? Umpamanya dalam memeriksa soal. Itu kan sesuatu harus selektif betul-betul amanat memberi nilai. Kalau anak itu 1 nilai 1 kasih nilainya. Tidak berhak dia menaikkan nilai anak itu 2 dan 3. Karena itu adalah apa yang didapatkan oleh anak. Dan memastikan guru itu memeriksa soal, bukan memberi merekayasa soal. Nah, siapa saja yang merekayasa soal, itu kita dari dulu memang panitia mendapat alat bukti, tidak memeriksa soalnya umpamanya. Kalau ada ya kita kembalikan, tidak boleh lagi mengajar di Almanar. Nah itu adalah sebuah sanksi-sanksi pemberian hukuman untuk apa? Bukan untuk pribadi saya, bukan untuk pribadi Ustadz juga, tapi ini adalah untuk kemaslahatan umat dan lembaga ini. Nah seperti itu saja. Baik, luar biasa pemirsa, Ustaz sudah menjelaskan bagaimana ternyata seni dalam memimpin itu Ustaz ya. Di samping kita tentunya membutuhkan dalam hal merangkul, menjaga kekompakan, tetapi juga membutuhkan ketegasan yang itu kalau memang harus ternyata diputus dalam hal kerjasama, maka kita harus mengucapkan mohon maaf dan terima kasih tentunya Ustaz. Baik Ustaz, mungkin di sesi akhir nih Ustaz untuk closing statement dan penutup kita di kesempatan yang mulia ini, barangkali Ustaz mohon disampaikan kepada pemirsa dan kita semuanya ucapan penutup ya pada tema kita hari ini tentang visi dan misi pesantren Al-Manar, sehingga mudah-mudahan dengan pencerahan ini bisa menguatkan, bisa menjaga kekompakan kita bersama dan menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pesantren Al-Manar. Silakan Ustaz. Ya, membangun lembaga itu
harus dengan niat yang saleh karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan usaha yang kuat dari diri pimpinan, guru dan anak-anak semuanya. Maka Imam Zarnuzi dalam kitab Ta'lim wa Talib beliau menyampaikan, man qara'al baba walajja walaja. Siapa saja yang mengetuk pintu, sering mengetuk, maka pintu itu akan terbuka. Karena dia mengetuk terus akan terbuka. Itu intikan pada usaha. Kemudian disampaikan juga dalam kitab Ta'lim wa Talib, wa man talaba syai'an wajadda wajada. Siapa saja yang ingin memperoleh sesuatu, maka dia harus sungguh-sungguh, maka pasti dia akan mendapatkannya. Itu motivasi bagi kita, seorang pimpinan, pendidik, dan guru harus sungguh-sungguh dalam mengamalkan, membimbing, membawa organisasi pesantren ini ke depan. Memang yang satu niat dan satu visi karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesungguh-sungguhan dalam menjalankan lembaga itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkannya. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan mendapatkannya. Masya Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya dan penyampaian kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pemirsa, apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Al-Manar ini menjadi wawasan dan masukan dan bimbingan untuk kita semuanya, terutama kami dan kita semuanya sebagai pendidik dan pengajar di pesantren Al-Manar, juga pada santri, wali santri dan seluruh masyarakat yang menyaksikan program Al-Manar Podcast ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thanks for watching our video. Don't forget to like, comment, and share to your partner. And also don't forget to subscribe our YouTube channel, Santri Aceh TV and Al-Manar Daily. Goodbye.